Tahu nih 99 mananya apa saya belum tahu. Maaf ya Bang Haji Budi. Kalau Asmaul Husna. Oh kalau 77 singlet. Bukan STR. Jadi kalau udah bicaranya Asmaul Husna dalam udah. Saya belum nyampe. Jadi pada prinsipnya yuk bareng-bareng kita ada di tempat yang benar, bikin acara yang benar sama orang yang benar, nanti kebagian benar. Sebab nggak akan kebenaran itu nyelonong begitu aja. Masih kecil kita rajin banget di musola, udah gede bangor sampai lupa mau musola. Begitu kita ingat insya balik ke musola nggak malu. Kenapa? Apal dulu siapa yang di dalam musola. Tapi seumur-umur nggak pernah ke musola, tua pengen bener ke musola, takut pasti. Nggak bakal berani di sop depan. Mesti miring. Tengok udah nggak ada. Iya. Coba taruh paling depan udah ngeri, atau disuruh baca doa. Jadi semuanya punya cerita masing-masing. Walaupun kita duduk begini bareng hari ini, itu saya bercerita, pasti cerita itu nggak akan pernah sama. Sekalipun satu guru, pasti kita dalam hidup ujungnya kita punya cerita nggak akan pernah sama. Masing-masing punya cerita. Hebatnya Allah, kepala boleh sama, mata boleh sama, bentuk tubuh boleh sama, tapi begitu punya cerita, kita punya cerita hidup yang pasti beda. Kalau saya boleh cerita pasti pajak. Saya tidak pernah tahu apa itu dunia seni, nggak tahu apa itu dunia artis, nggak tahu. Tapi begitu pulang kita hidup susah, keluarga banyak, nyari duit nggak punya modal, mau usaha nggak punya modal, mau sekolah ijazah itu juga. Zaman kita punya ijazah aliyah, masuk ke PT, nawarin ke orang Cina, dia nggak tahu apaan itu eman, dia taunya SMA ya. Kalau eman dia nggak tahu, madrasah aliyah negeri, sekolah apa itu dulu. Makanya beruntung, saya juga beruntung dulu galak orang tua ngajarin ngaji. Akhirnya saya juga bisa ngajar ngaji. Cuman itu tadi dulu lama banget, mesti sabar. Kita getok ada orang. Ya kita teriak-teriak udah kita putus kekencangan. Sabar-sabarin aja. Makanya kalau kurang-kurang kuat jadi guru ngaji paru-paru bocor. Harus benar-benar sabar. Pantas orang tua kita. Bapak saya kalau ngajar ngaji galak. Bukannya galak kalau itu tegas. Ternyata begitu kita terapin di mana tempat, tegas. Jadi tinggal nyetel doang. Kalau udah dandan rapi. Kalau dandan udah rapi, siapa aja demen melihat kita. Kalau dandan udah rapi, siapa aja resep ngajak kita. Yang repot, yang ngajak udah rapi, yang diajak belum rapi. Ada kesel kita. Mana dandan yang rapi? Ya ini lagi didandanin. Bareng-bareng kita belajar sama Bang Haji Budi. Didandanin. Jadi bukan lagi masing-masing pada benar. Makanya begitu saya masuk, semuanya nggak ngaku benar, termasuk guru saya. Haji Madinah ini ngaku nggak benar juga, cakep, tawadu namanya. Benar? Iya nggak pernah ngaku benar, nggak pernah. Emang dia tahu kali? Emang gak ada benar. Tapi itu bagus, sebab orang yang ngaku benar bisa jadi belum benar. Nggak sadar saking merasa dia benar, ngaku-ngaku memperlihatkan kebenarannya. Berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatan benar. Sebab mata kita kosong. Bener banget romannya, baik, nunduk-nunduk, kita bikinin kopi, kita ajak duduk ngobrol. Begitu kita meleng handphone hilang. Bener kelihatannya. Nah itu model-model kita keseringan begitu. Apalagi orang Betawi udah baik bener dia. Udah sampai saking baiknya, nggak tanggung-tanggung, apa juga dia kasih. Man bininya doang yang jagain. Warisan masih banyak. Masih banyak kandonannya. Itu yang cari. Jadi saudara-saudaraku, hari ini Allah kasih hidayah buat kita ngobrol. Barangkali biasa kita ngaji sama kiai, sama guru. Hari ini kita ngobrol sama, ya boleh dibilang seniman lah. Sebab yang menonjol itu saya memang 13 tahun ngelaba, 11 tahun para pencari Tuhan, sinetron. Jadi cuman dulunya sebelum ke situ pernah ngaji gitu aja. Kalau saya ceritain saya pernah mondok apa segala macam masih malu. Sebab kita juga punya ukuran. Di mana kita ada, kita ngomong apa ada ukurannya. Jadi kalau saya cerita terlalu panjang, terlalu dalam, antara akhirnya seolah-olah melihat saya udah kayak orang benar. Enggak apa. Kalau saya boleh bilang di zaman sekarang nyari orang benar susah. Nyari orang pintar banyak, tapi banyak juga orang yang main pintar-pintaran.
Tapi kalau nyari orang yang cerdas, orang yang benar belum ketemu. Ngaku aja benar, bisa jadi itu belum orang benar. Penampilan boleh ya, tapi pakai peci, pakai baju koko, kelihatannya benar di depan apa? Di depan bini juga. Kadang-kadang kita susah, abang coba apa aja kita kerjain depan bini salah semua coba. Benar itu. Benernya kira-kira begitu. Kalau abang di depan bini udah merasa dianggap benar, bisa jadi keluar benar. Kadang-kadang enggak usah saya doang. Ada kiai nih ceritanya ya. Cerita nih. Jangan kesinggung yang kiai, bukan maksudnya. Ada kiai nih pulang ngaji jam 3. Pulang ngaji jam 3 ditanya, "Pak, Abi jam segini baru pulang." "Iya, jamaah banyak banget gak bisa keluar." Gitu. Mau ngeles nih sebetulnya. Bininya ketawa aja ngira aja, dia lihat ada kudungan di sana. Emang di pengajian ada tukar-tukaran kudungan? Enggak, itu bukan sholat jadi kudungan. Iya, kalau kita ngomongin ukuran bini nggak ada menangnya gitu Pak. Nggak ada, sebab sejelek-jeleknya bini kita, dia hebat apa? Hebat. Bini mau ngeden, kita nungguin, saudaranya nungguin. Entar beranak nih bini kita ngeden, kita tungguin. Coba kita ngeden, siapa yang nungguin? Ada. Ya benar gitu. Makanya sejelek-jeleknya perempuan tetap bagus dia. Dia ngeden keluar anak, coba abang ngeden. Makanya kita nggak bakal bisa udah. Kalau cerita perempuan sehebat-hebatnya laki-laki kalahnya sama perempuan gitu aja sama bini dah gitu. Makanya kalau kata orang tua alam aja bini mah alam. Ada yang begitu sih. Iya di alam aja di alam. Iya diikutin aja. Atau kalau dia lewat ke toko emas gandeng biar kencengan. Abang sayang amat kalau gue lepas belajar dulu ya. Belok aja. Ini malam hari ini barangkali ada yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, Allah kumpulin kita di tempat yang baik dengan orang baik-baik di acara yang baik. Seminggu sekali kita masih punya kebaikan itu. Ringkasnya, Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Siapa aja kalau akhir hayatnya masih bisa berbuat baik, berarti dia udah bikin jalanan ke surga. Termasuk hari ini kita ada majelis Padepokan 99 ini di Bang Haji Budi ini. Bang Haji Budi ini yang bikinin jalan yang kebaikan. Ntar insya Allah kita ketemunya juga di surga dengan orang yang baik. Kemudian kita dikumpulin juga dengan guru-guru kita yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Abang, kita jangan sampai nggak bisa ngaji bang. Mau biar sedikit pernah belajar ngaji, sampai nggak bisa pernah belajar ngaji, takutnya ditanya di sana. Bisa ngaji nggak? Enggak. Belajar nggak? Enggak. Itu bang. Nah, akhirnya orang-orang pada masuk kita ditahan di sini. Nggak buru-buru dimasukin ke surga. Walaupun kita nggak bisa hatam satu Quran, nggak apa-apa. Yang penting pernah belajar ngaji. Jangan sampai dari muda sampai tua nggak pernah belajar ngaji. Kita ditanya di sana kita nggak bisa ceritanya. Mau alhamdulillah termasuk ke anak kita. Sebab nanti ada cerita begitu juga. Begitu anaknya mau dibakar ditanya, sebelum lu gue bakar gue tanya dulu punya bapak nggak? Punya. Bang ngajarin ngaji nggak? Enggak. Ngajarin sembahyang nggak? Enggak. Punya emak? Punya. Malu ngajarin ngaji nggak? Ya justru itu juga bapaknya mau nyari emak yang salah buat saya. Emak nggak ngajarin, bapak nggak ngajarin. Udah sebelum lu gue bakar emak bapak dulu gue bakar. Jangan sampai begitu, kira-kira begitu. Makanya biar sedikit kita pulang punya alhamdulillah ajarin supaya gugurin tugas ditanya di sana ditanya nggak terlalu repot banget. Benar belajar.